Perayaan Hari Kemerdekaan di IKN tinggal menghitung hari. Persiapan pun terus dikebut, tapi nyatanya ada sejumlah hal yang masih disoroti. Salah satunya ini soal sewa kendaraan pengangkut undangan acara. Benarkah ada isu 1.000 mobil mewah disiapkan bagi para tamu undangan? Kalau iya, berapa sih kira-kira anggarannya? Kita diskusi. Wah, gak kerasa nih, udah kurang dari 2 minggu jelang upacara kemerdekaan perdana akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Tapi ada satu isu yang lagi jadi sorotan sampai menuai kritikan. Istana disebut-sebut akan menyewa 1.000 mobil Alphard untuk tamu undangan. Emang iya? Kalau iya gimana dengan nasib anggarannya? Coba 25 juta dikali 1.000 mobil. 25 M untuk mobil doang. Nah, ini nih yang langsung dibantah oleh istana. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas, Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil. Tidak ada. Jadi, Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Ya, cukup. Jadi yang benar berapa unit, Pak? Jadi yang benar berapa unit, Pak? Ya, kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30. 11-12 nih dengan Heru Budi Hartono, Mensesnek Pratikno juga menegaskan hal yang sama. Kalau transportasi yang disediakan bagi para tamu undangan itu adalah berupa bus dan bukan kendaraan pribadi. Lokal, pasar lokal itu bukan kita, dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Meski nggak ada penyewaan Alphard seperti yang diisukan, Ketua Asosiasi Pengusaha Rental Daerah menyebut tingginya permintaan rental mengakibatkan harga sewa mobil di wilayah Balikpapan dan sekitarnya naik sampai 2 kali lipat. Karena untuk memenuhi kebutuhan kendaraan 17 Agustus di IKN, pengusaha ini sampai harus mendatangkan unit kendaraan dari luar kota, Surabaya misalnya. Selama Agustus ini memang permintaannya sangat padat sekali. Kalau untuk skopnya Kaltim saja, kami tidak mampu. Untuk harga saat ini kita masih tahap wajar karena operasional kita mendatangkan unit itu dari kota Surabaya itu aja untuk satu unit HIS itu sudah 13 juta untuk pulang pergi. Nah, otomatis akan ada kenaikan harga yang akan kami sesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Berapa? Kenaikan bisa sampai 100%. Itu baru satu hal soal akomodasinya. Yang pasti kalau bicara soal HUT RI itu kan banyak banget persiapan sampai perintilannya. Apalagi yang tahun ini diselenggarakan langsung di 2 tempat yaitu Jakarta dan IKN. Benarkah anggarannya pun makin membengkak? Karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di 2 tempat. Tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Ya, di satu sisi ada anggaran yang bertambah, di sisi lain ada geliat ekonomi yang makin positif. Ini salah satunya. Okupansi hotel di Balikpapan yang menjadi teras dari Ibu Kota Nusantara rata-rata sudah full alias penuh. Pemesanan kamar bahkan sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak beberapa bulan lalu. Berbagai tipe kamar mulai dari biasa sampai VVIP full dipesan untuk tanggal 16 sampai 18 Agustus 2024. Rate-nya pun rata-rata naik 100 sampai 200 ribu rupiah. Bookingan biasa dari bulan Maret itu udah mulai pada booking itu untuk semua instansi, apalagi untuk lebih spesial ke staf presiden ya. Dan untuk kesiapannya ya pasti kita preparationnya dari untuk kamar-kamarnya, karena kan ini menyambut tamu-tamu kebanyakan VIP, bukan tamu yang reguler. Adanya peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Lalu, apa kata pengamat? Event selebrasinya ini sendiri tentu yang paling banyak nanti merasakan manfaatnya ya Kalimantan Timur ya, terutama Balikpapan dan Samarinda.
Ya kita bisa bayangkan di sana hotel, terus ya datang ke sana pasti bawa keluarga ya. Kan mungkin nggak cuma datang upacara terus pulang ke Jakarta, mungkin mereka ingin menghabiskan spending di situ, wisata-wisata, kuliner apa segala macam. Ya akan ada dampak multiplier. Sebelum menutup diskusi kali ini, saya kasih dulu nih bocoran untuk penonton. Jadi bukan Alphard, tapi ini yang akan digunakan oleh para tamu undangan saat upacara di IKN nanti. Tram otonom atau Autonomous Rail Transit saat ini sedang siap-siap diuji coba di IKN. Tram ini ukurannya lebih kecil dari rangkaian kereta pada umumnya dan akan digunakan untuk mengangkut peserta upacara dari wilayah parkir Sumbu Kebangsaan menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, satu rangkaiannya terdiri dari 3 gerbong dengan kapasitas maksimal 302 penumpang. Ini dari tanggal 5 sampai 9 Agustus sedang dilakukan uji tes oleh teman-teman Kementerian Perhubungan, di mana uji tes ini baik berupa uji statis maupun uji dinamis dari tram otonom ini dilakukan untuk memastikan bahwa tram otonom ini dapat berjalan, berfungsi dengan baik. Kalau sesuai rencana, Istana akan membagi undangan upacara HUT RI di IKN ke dalam 2 sesi. 1.000 undangan saat pengibaran bendera pagi hari dan 1.000 lainnya untuk upacara penurunan bendera di sore hari. Nah, kalau warganya gimana nih? Udah antusias belum menyambut HUT kemerdekaan perdana di IKN? Lanjut diskusi di kolom komentar.